Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, selamat mempersiapkan PSAS kalian minggu depan ya. Ibu akan berikan beberapa soal-soal refleksi ya, mengingat kembali materi transformasi fungsi yang pernah kita pelajari di kelas. Tapi Ibu tidak akan berikan rumus-rumus ya, karena yang Ibu harapkan kalian paham bagaimana suatu titik atau suatu garis itu ditransformasikan tanpa kalian menghafal banyak rumus anak-anak ya. Oke, kita mulai dari contoh soal berikut. Sebuah titik A 0,1, koordinat X-nya 0, Y-nya 1, itu dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil pencerminan adalah, pertama kalian harus bisa membuat sumbu koordinat kan ya. Nah, ingat-ingat lagi, ini kan titiknya 0,0 di tengah-tengah. Kemudian A itu terletak di mana? Di 0,1. Artinya sumbu X-nya di 0 di bawah, tapi ketinggiannya dia itu sejauh 1 di atas ya, sumbu Y-nya. Di sini berarti titiknya. Inilah titik 0,1. Nah, ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti sumbu X-nya ini ya, ini namanya sumbu X anak-anak. Kita ganti warnanya dulu ya. Anggap ini cermin anak-anak, bendanya di sini. Maka kalau kalian bercermin, bayangannya pasti ada di bawah cermin ya enggak? Ya kan? Ini kalau bendanya di atas, maka bayangannya akan di bawah cermin. Gitu. Pernah kalian bercermin? Itu aja yang kalian perlu ingat ya adik-adik ya. Jadi kalau ini bendanya, hasil cerminan pasti di bawah. Nah, berapa koordinatnya? X-nya tetap 0, tapi ketinggiannya turun jadi negatif 1. Ingat konsep dari pencerminan, jarak dari cermin ke benda akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Jadi hasilnya 0, negatif 1. Hasilnya yang A. Nah, ingat saja konsepnya, jadi kalian tidak perlu menghafal rumus-rumus yang ribet itu adik-adik ya. Semangat, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Lihat beberapa pernyataan berikut. Hasil translasi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini anak-anak, kalian tahu kan translasi itu pergeseran ya. Jadi kalau tandanya tambah, positif ya ditambah, kalau tandanya negatif ya dikurangi. Tinggal begitu anak-anak. Ya kita cek satu-satu. 4 kurang 1 hasilnya 3. 2 dikurang 2 hasilnya 0 tuh. Sorry. 2 tambah 2 hasilnya 4, betul ya. Karena sama-sama positif. Kemudian kita cek min 3 tambah 0 tetap min 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, betul ya. 6 kurang 2 hasilnya 4. Kemudian min 7 kurangi min 5. Nah, ini kalian perlu hati-hati. Min 7 kurang 5. Oke, min 7 kurang 5. Apakah hasilnya min 12? Ya, betul ya adik-adik ya. Kemudian 11 kurang 7 hasilnya 4. 2 kurang 3 hasilnya bukan 5 ya, ini yang salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kalian ya coba-coba deh, tinggal kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Kalau tandanya negatif berarti kurang. Kalau dia tandanya tidak ada tanda ya, ini 2 berarti positif 2, tambahin aja gitu ya. Itulah sifat dari translasi adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui garis Y sekian didilatasikan oleh, ini mungkin maksudnya pusat 0 dan skala 2 begitu ya. Tentukan persamaan garis baru. Dalam PESAS itu kalian tidak punya banyak waktu ya. Jadi saya sarankan kalian ingat kembali sifat dari dilatasi. Kalau skalanya 2, berarti ending ini kalian kalikan dengan angka 2 saja. Jadi hasilnya pasti yang B. Udah sesimpel itu adik-adik. Jadi nanti kalau di sini negatif 2, kalikan dengan negatif 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lingkaran dengan persamaan sekian didilatasi dengan dilatasi. Nah, ini juga sama, pusat 0,0 dengan skala 2 gitu maksudnya ya. Persamaan bayangannya adalah, ada secara simpelnya karena bentuknya kuadrat, ini 2-nya tinggal kalian kuadratkan, jadinya 2 kuadrat itu 4. Kemudian kalian kalikan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 kali 4. Tinggal begitu adik-adik. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Mungkin dengan soal yang sama kita bisa cari ya.
Misalnya di sini 10 gitu ya. Kalian dilatasi dengan skala 0,3 gitu misalnya. Nah, ini kalian kuadratin dulu nih, 3 kuadrat 9. Jadi kalian kalikan aja, 10 kali 9, 90 jadinya. Ya kan? Nah, ketika kalian sudah paham konsepnya ya, soal-soal transformasi itu akan jadi mudah anak-anak ya. Ayo kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan perubahan pada batik sebelah kiri ke kanan. Transformasi yang terjadi adalah, oke, jika kita lihat pola batiknya ini, nah ini pembelajaran project yang harusnya kalian dapatkan adik-adik, tapi karena kendala waktu kemarin kita juga belum merampungkan pembelajaran project ini ya. Nah, ini benda yang sama. Berarti kalau benda yang sama itu kan tidak diapa-apakan atau tidak kena transformasi apapun begitu ya. Hanya saja benda ini diperbanyak ya. Ada 4 nih di sini. Cara memperbanyaknya gimana? Boleh digeser atau translasi, atau boleh juga diperbanyak dengan cara memutar benda itu, merotet ya. Ya, tapi merotasi itu hanya mengubah bentuk, tidak memperbanyak ukuran ya adik-adik ya. Atau kalian duplikat, kalian rotasi boleh. Jadi it's okay kalian translasi atau kalian geser duplikat batiknya ini, atau dengan kalian rotate juga akan mendapatkan batik yang sama tapi posisinya berbeda. Nah, yang ini, batik ini yang lebih besar diperoleh dengan memperbesar ukuran batik yang kecil. Ini adalah proses dilatasi namanya. Kemudian bagaimana cara menyamakan bentuk sebelah sini dengan sini? Itu boleh dengan cara mencerminkan. Atau digeser-geser, ditranslasi juga boleh. Sehingga dari semua tahapan itu adik-adik bisa lihat mana saja pernyataan yang benar. Rotasi, boleh rotasi untuk memperbanyak dan menjadikan posisinya berubah ya, tapi tanpa mengubah bentuknya. Kemudian translasi boleh menggeser-geser posisi dari batik, boleh. Dilatasi boleh karena ada bentuk yang sama dengan ukuran berbeda, itu proses dilatasi. Nah, tapi hati-hati, yang A benar, tapi hati-hati ada yang D juga di sini. Ada rotasi, dilatasi, dan refleksi. Refleksi itu cermin ini ya. Ya, karena ingat ya, ada 2 gambar nih kalau saya tandai ya. Gambar A dengan gambar B ini kan sama. Boleh diperoleh dengan cara menggeser, boleh dengan rotasi, atau boleh juga dengan mencerminkan anak-anak ya. Jadi kalian jika ingin mendapatkan benda yang sama, banget samanya, tapi dengan duplikat yang lebih banyak begitu ya, kalian boleh cerminkan. Nah, ini akan kalian peroleh di praktek pembelajaran GeoGebra ya. Hanya saja ini kemarin kurang waktu untuk kita membahas, sehingga kalian kenali saja prosesnya ya. Kalau bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, berarti otomatis dia dilatasi. Kalau bentuknya sama, ukurannya sama, tapi posisinya berbeda, bisa jadi rotasi ataupun translasi. Atau juga bisa jadi cermin ya. Oke, adik-adik, jadi ini yang betul adalah A dan D. Jawabannya yang E. Berikutnya kita kerjakan soal pilihan benar salah ya. Jadi ada 3 pernyataan. Kalian menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Pada sebuah pencerminan, jarak benda ke cermin dan bayangan ke cermin adalah sama. Ya pasti ya, pernah bercermin adik-adik ya. Kalau kalian di sini misalnya jaraknya 20 cm di depan cermin, maka hasil bayangan kalian ini pasti sama ya. Ini bayangannya 20 cm juga. Pernah tidak ketika kalian bercermin, semakin dekat dengan cermin kalian nampaknya semakin besar, tapi semakin jauh kalian dari cermin maka
bayangan kalian juga akan semakin kecil. Kenapa? Karena semakin menjauhi cermin, ukuran kalian akan makin kecil. Nah, ini sifat dari pencerminan. Jadi ini benar ya. Kemudian ada pernyataan translasi 2,-3 menandakan benda bergeser naik sejauh 2 satuan dan ke kiri 3 satuan. Oke ya. 2,-3 translasi 2,-3 ini artinya X-nya 2, Y-nya bergeser -3. Ingat, X itu kalau di sumbu koordinat dia menentukan kanan dan kiri ya, kanan kiri. Tapi kalau sumbu Y dia menentukan naik turunnya suatu objek ya. Sehingga kalau dikatakan 2 satuan naik katanya dan ke kiri 3 satuan, benar atau tidak? 2 ini menyatakan X. Ingat, X itu harusnya kanan kiri. Sedangkan di sini dia bilang naik. Padahal yang naik turun itu adalah yang angka 3 si Y ya. Sehingga ini pernyataannya salah. Titik awal 2,3 setelah direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 1 menghasilkan bayangan 0,3. Ini juga Ibu tidak sarankan kalian menghafal rumus yang banyak ya. Kalian pahami dulu. Misalkan ini adalah X sama dengan 1 ya. Garisnya ini cermin kalian begitu. Jadi sini ada titik 1, kanannya 1, 2, sini 3. Kirinya 1, 0, min 1, min 2. Nah, misalkan titik awalnya 2,3. Berarti ini sumbu X. 2 ketinggiannya sejauh 3. Misalkan saja bendanya di sini 2,3. Ini X sama dengan 1 adalah cerminnya kalian ini. Nah, bayangannya di mana ya? Berarti ini jaraknya 1, tinggal ke kiri 1 dari cermin. Enggak, bayangannya pasti di sini tuh. Ya. Titik berapakah ini? Kita lihat ke bawah ini, guys. Ini 0, ketinggiannya 3. Ya, sehingga pernyataannya benar. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa tentukan hasil-hasil dari soal ini adik-adik nggih. Nah, perlu kalian ingat bahwa rotasi penuh itu adalah 360 derajat. Ketika kalian memutar dengan penuh ya, tidak akan mengubah posisi atau benda dan objek ya. Betul ya. Suatu pencerminan terhadap garis X sama dengan Y sama seperti rotasi 180 derajat benda tersebut terhadap pusat 0,0. Nah, ini coba kalian cari apakah benar. Misalnya kalian ada di depan sini ya. Kalian berputar 180 derajat, kalian akan berada di sini kan? Ya, karena ini sudutnya 180 derajat, membentuk garis lurus. Apakah itu sama seperti pencerminan terhadap garis X sama dengan Y? Coba kalian cari-cari ya adik-adik ya. Kemudian titik 4,5 jika dirotasi dengan pusat 0,0 sudut 90 derajat akan menghasilkan. Nah, rotasi. Ibu jelaskan sedikit rotasi. 4,5. Anggap di sini titik 4. Kemudian ketinggiannya sejauh 5. Nah, berarti titiknya di sini tuh. Sekarang pusat 0,0 ini di tengah-tengah ya. Sudut 90 derajat menghasilkan min 5. Oke. Cara membuat rotasi ya, sudut 90 tanpa kalian menghafal rumus, kalian buat aja begini. 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam. Kalian tarik garis. Ya. Seperti itu. Nah, sepertinya ini lokasi garisnya kurang tepat ya. Oke, kita tarik garis ya. Ini sudah 90 derajat ya. Nanti titiknya akan berada di sebelah sini. Coba kalian cek kira-kira koordinatnya berapa. Di bawah angka 5, tapi ini di kirinya 0, sehingga akan menjadi di bawah angka 5 ada angka 4 ya. Nah, di kirinya 0 berarti di sini min 5.
hingga titiknya ini adalah koordinatnya min 5,4. Tinggal begitu adik-adik, simpelnya rotasi sudut 90 derajat dengan pusat 0,0 itu kalian tuker aja nilai XY-nya, ini tuker ya, dan kalian negatifkan gitu lah. Kenapa negatif? Karena X ini kan kuadran 1 ya, kalau dia putar 90 derajat dia akan berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai X-nya bernilai negatif. Itu aja yang kalian ingat ya adik-adik ya. Jadi pernyataan ini juga benar. Oke, sisanya silahkan kalian pelajari kembali LKS kalian. Boleh yang sudah hafal rumus silahkan menggunakan rumus. Yang ingin menggunakan cara-cara logika seperti ibu tadi juga silahkan. Yang ingin